setelah pertempuran lawan Reze berakhir, dengan Denji galau gitu kan, kita langsung lanjutin aja ceritanya guys. Ceritanya berawal dari mimpi yang sama muncul lagi di hadapannya Denji. Kau tak boleh membuka pintu ini. Tiba-tiba Denji bangun dan udah disambut sama Nyako, kucingnya Pawa. Aku mimpi itu lagi, katanya Denji. Nyako, kau itu pengkhianat. Kau bukan cuma tidur di kasur Denji aja saat aku pergi, tapi juga masih melakukannya saat aku kembali. Pengkhianatan adalah hal bodoh yang bisa dilakukan manusia, katanya Pawa gitu kan. Terlihat di sini Aki minum kopi guys. Kopi. Aku jadi ingat Reze. Denjinya bengong. Dia kembali jadi kayak orang tolol. Hatiku sudah dicuri oleh Reze. Kurasa aku tak akan pernah bisa merasa senang, sedih, atau apapun lagi, ucapnya Denji. Aku sudah bekerja cukup lama hingga boleh ambil cuti. Aku akan pergi ke Enoshima. Apa kalian mau ikut? Ucap si Makima nih. Jelaslah, ucapnya Denji. Ya, katanya Aki. Pawa di sini diam aja. Aku punya urusan penting pas hari itu. Aku bahkan belum bilang kapan tanggalnya, Pawa, ucapnya Makima. Aku akan cocokkan dengan jadwal Hayakawa-kun. Jadi beritahu aku kalau kau akan libur, ucapnya Makima ke Aki. Aku belum pernah ambil cuti, jadi kapanpun bisa, katanya. Liburan bareng Makima-san, ini kayak mimpi yang menjadi kenyataan, katanya Denji dengan mukanya memerah cuy. Ini sudah pasti masuk 10 peristiwa terhebat dalam hidupku. Tiba-tiba aja pintu dibuka gitu kan, dan banyak orang dari biro yang tiba-tiba masuk. Mereka sepertinya memasang tampang serius dan mulai bisik-bisik sama Makima. Ada apa ini? Ucapnya Pawa. Ini gawat, ucapnya Makima. Kawan atau lawan? Lihatlah, sang Devil Chainsaw yang menakutkan ini membasmi semua Devil dengan raungan gergajinya. Dia mengenakan seragam pemburu iblis keselamatan umum. Inilah sang Devil Chainsaw. Seorang saksi mata mengatakan kalau nyawanya telah diselamatkan olehnya saat bla 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 gitu kan, berita di TV dan mereka menontonnya, semua yang ada di ruangan itu. Pihak biro biasanya mengatur berita media, tapi kali ini mereka gagal, ucapnya Makima. Kerusakannya terlalu besar hingga mereka tak bisa menyensor penyiaran. Lihat itu, Denji sedang bertarung di kereta, katanya Pawa. Keren juga bisa masuk TV. Malah kayak gitu, katanya Denji cuy. Orang biro bersamaan menatap Denji. Sepertinya Bom-chan berhasil menyelesaikan pekerjaannya, ucapnya Makima. Hah? Berkat media, lokasi Denji-kun di Jepang ini udah tersebar ke seluruh dunia. Amerika dan China pasti ingin memiliki dia. Devil non-agresif seperti Denji itu sangat-sangatlah dicari. Bom itu agen Rusia bukan? Kenapa mereka ingin menyebarkan lokasi Denji? Ucapnya Aki. Makimanya jawab, dia ingin semua orang berpikir hanya aku yang boleh memiliki Denji-kun. Enoshima itu nama pulau ya? Katanya Denji ke Pawa. Rumah musim panasku ada di Enoshima. Denji-kun, liburan itu sebenarnya hanya samaran, katanya Makima ke Denji. Serius? Ucapnya Denji gitu kan. Pergilah, panggil Kusakabe dan Tamaoki dari divisi kedua keselamatan publik Miyago. Dan Subaru-san dari divisi pertama Kyoto. Baik bu. Oh iya, sewa juga pemburu Devil swasta Yoshida Hirohumi untuk 1 bulan. Baik, kata mereka guys. Liburan samaran, ucapnya Denji. Yeay, katanya Pawa seneng karena liburan itu bukan liburan asli. Entah kenapa gitu kan. Makima bilang ke Denji, mulai sekarang pembunuh bayaran dari seluruh dunia akan datang untuk membunuhmu. Anggap saja kau tidak bisa bebas selama waktu yang lama. Ekspresi Denji cuma terkejut dan gini doang cuy. Berbagai hal telah terjadi, tapi kita harus menghadapi Gun Devil tahun depan. Aki, kau akan ikut dalam operasi itu, katanya Makima. Jadi kau jangan mati dulu, karena kita butuh kekuatan semua orang untuk membunuh Gun Devil. Aki tiba-tiba mengingat percakapannya dia sama Angel Devil guys. Aku yakin kau pasti sudah tahu, tapi Devil itu tak pernah mati, ucapnya Angel Devil ke Aki. Kalau kau bakar menjadi abu, selama manusia masih takut dengan namanya, dia akan bangkit kembali. Tapi di sini mereka tidak bangkit kembali, mereka kembali ke neraka. Akinya sambil dengerin aja cuy. Jadi Devil datang ke sini dari neraka. Kau Devil kan? Apa kau ingat dengan neraka? Katanya Aki ke Angel Devil. Apa kau ingat dengan rahim ibumu? Aki diam dan habis itu jawab, apa sebenarnya maksudmu? Jangan katakan
pada siapapun hal yang akan kukatakan padamu, katanya Angel Devil. Aku bertanya pada semua orang di divisi khusus, dan tak satu pun dari mereka ingat dengan neraka. Tapi, mereka semua ingat dan mendengar sebuah suara sebelum mati di sana. Suara, ucapnya Aki. Ya, katanya Angel Devil. Menariknya, seluruh anggota divisi khusus mendengar suara yang sama. Suara apa? Katanya Aki. Aku pernah menarik starter Chainsaw Kun, raungan mesinnya itu. Itu adalah suara yang sama yang mereka dengar di neraka. Aki meneruskan perjalanannya bersama anggota-anggota biru lain untuk menjalankan misinya dan meminta bantuan kepada pemburu iblis yang lain. Terlihat patung Liberty guys di sini. Kayaknya di Amerika dah. Negara memberi kita pekerjaan dan itu bukan pekerjaan memburu devil. Ini akan menjadi pekerjaan memburu manusia. Kalau di Jepang, kita memburu wanita kan? Aniki, mau di negara manapun, kau itu selalu memburu wanita. Kita harus membunuh si Chainsaw Man dan membawanya ke Amerika. Dengan begitu, kita akan dibayar $2 juta. 2 juta? Kau nggak salah dengar, katanya orang ini gitu kan. Ini pekerjaan berbahaya. Polisi dan Biro Keselamatan Publik akan melindunginya. Jadi kita harus menculiknya. Dan kalau keberadaan kita ketahuan, kita sama aja tamat. Ada resiko kematian. Kita tolak aja pekerjaan ini. Resiko kematian, kita ini nggak bisa mati. Apa kau bisa bayangkan aku mati? Lalu bagaimana dengan si goblok ini? Dan kau sendiri? Ternyata orang dari Amerika juga mengincar Denji cuy. Mereka bertiga ini tepatnya. Gun Devil mungkin sudah menghancurkan seluruh rumah kita. Dan membunuh ayah, ibu, dan nenek. Tapi kita tidak mati. Mau dimakan Devil, rumah dibakar, atau kita bertiga diracuni pun tidak mati. Dan itulah kenapa kita abadi, kata ketiga bersaudara ini guys. Mereka sepertinya mau berangkat ke Jepang gitu kan. Scene pindah ke dua orang ini. Di luar negeri juga nih kayaknya. Master, apa gunanya berburu rubah ini? Tolka, apa kau sudah merasa merenggut nyawa seperti mencabut nyawa? Tidak, aku hanya merasakan getaran dari busurku. Begitu ya, Tolka, apa kau merasa sudah merenggut nyawa? Aku biasa mengkuliti di rumah, jadi tidak begitu. Sampai di rumah nih, wanita itu bilang lagi ke Tolka guys. Tolka, kita akan melakukan hal yang sama. Kita lakukan dengan rubah ini kepada bocah 16 tahun itu. Tolka terkejut mendengarnya cuy. Membunuhnya, mengambil jantungnya, dan membuat itu jadi pekerjaan kita, menafkahi kita. Mereka terdiam guys. Master, aku mampu membunuh. Kekuatan yang dibuat menjadi janji setelah pekerjaan selanjutnya, kau bisa berhenti menjadi pemburu devil. Kau hanya punya sisa setengah tahun aja untuk hidup. Aku tak ingin kau menjalani sisa hidupmu dalam damai, Tolka. Kita ke scene di Cina nih. Kuansi, itu tadi nikmat sekali. Para ciwi-ciwi lagi berkumpul dan berbuat kayak gini cuy, nggak perlu dijelaskan ya kan. Kau punya pekerjaan, pergilah ke Jepang dan tangkap pria gergaji ini. Apa imbalannya? Katanya Kuansi. Ini akan menjadi pekerjaanmu yang paling berbahaya. Sang jenderal bilang, kami akan memberikanmu apapun permintaanmu yang bisa kami penuhi. Nona-nona, katakan apa yang kalian inginkan. Keren, katanya orang ini. Donat, katanya cewek ini gitu kan. Darah, katanya karakter yang satu ini. Halloween, yang satu ini cuman diem doang. Berikan gadis-gadisku ini hak asasi manusia dan pendidikan dasar, katanya Kuansi. Kami akan usahakan kalau berhasil. Kita ke Makima lagi nih guys. Makima bilang bahwa dia dengar itu Kuansi akan datang dari Cina sebagai pembunuh. Bisa dipastikan teman-teman setannya akan ikut bersama dengannya. Sekarang, bagaimana kita menghadapi mereka? Kishibe bilang, aku tidak terlalu senang berhadapan dengannya. Jika seluruh umat manusia bersatu dan mengadakan turnamen pertarungan tangan kosong, Kuansi pasti akan menjadi pemenangnya. Mau bagaimanapun dia menyulitkan. Aku yakin dia bukan satu-satunya nama besar yang mengunjungi kita. Percuma aja kita bersiap-siap menghadapi Kuansi. Yang kita harus hati-hati adalah Santa Claus dari Jerman. Menurutmu dia akan datang, katanya Kishibe. Aku tidak yakin, katanya Makima. Ada rumor mengatakan dia sudah mati karena usia. Tapi jika dia menggunakan devil kepada kita, semuanya berakhir. Kurasa kita harus berdoa dan dia sudah dipanggil ke pintu surga. Berharap Santa Claus nggak datang gitu kan. Kita beralih ke tempat di luar negeri lagi nih. Di
di Jerman kayaknya. Natal datang lebih awal. Siapa yang akan mendapat kadonya? Devil Chainsaw yang terkenal dari Jepang. Bisakah kau menemukannya? Apa imbalannya? Apa yang kau mau? Katanya orang ini gitu kan. Aku ingin mengadopsi 4 anak yang berpenampilan bagus. Gender mereka tak masalah. Untuk apa? Katanya orang ini kan. 3 untuk kontrak, 1 untuk kenikmatan. Akan kuatur itu. Dan orang ini pergi. Tampaknya dia ini mungkin Santa Claus guys, atau antek-anteknya gitu kan. Kita ke tempat Denji lagi. Dia tidur sambil syok gitu guys. Kenapa semua orang menginginkan jantungku? Ucapnya Denji. Sebenarnya Pochita itu siapa? Kenapa? Kenapa aku nggak jadi jalan bareng Makima? Aki menuju ke Denji dan dudukin dia guys. Aku bukan bantal woi. Kau sekarang diincar oleh pembunuh untuk seumur hidupmu, katanya Aki. Kalau kita hadapi setiap pembunuh yang mendatangimu saat ini, sisi yang satunya akan mulai menunggu. Lalu kita baru bisa pergi jalan-jalan. Makima tak pernah bilang kalau perjalanan itu dibatalkan. Itu hanya ditunda. Apa cuma itu? Berarti gampang, katanya Denji. Jadi kalau aku bunuh mereka semua, berarti kita bisa ke Enoshima, Ucapnya Denji guys. Dan di waktu yang sama, bersambung lanjut di next video.